Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bab maja'a fi naumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beginilah tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang pertama riwayat dari Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu ardah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza akhadha madja'ahu, jika berbaring Rasul hendak tidur, wada'a kaffahul yumna tahta khaddihil aiman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanannya di bawah pipi kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Jadi Rasul meletakkan telapak tangan kanan di pipi kanan. Tandanya Rasulullah tidurnya miring kemana nih? Miring ke kanan. Jadi ini cara tidurnya Rasulullah SAW. Ya, miring ngadep kanan, tangan kanan di bawah pipi kanan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat ini membaca doa, Rabbi qini azabaka yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, lindungi hamba dari azabmu hari di mana engkau membangkitkan hamba-hambamu. Itu doanya Rasul sebelum tidur. Boleh ikuti setelah saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi kini azabaka yauma tab'atsu ibadaka. Rabbi kini azabaka yauma tab'atsu ibadak. Sekali lagi ya. Rabbi qini azabaka. Ya Allah, lindungi aku dari azabmu. Yauma tab'atsu ibadak. Hari di mana engkau membangkitkan hamba-hambamu. Itu doa Rasul sebelum tidur. Jadi 3 poin ini di hadis yang pertama. Rasul menghadap ke arah kanan. Kemudian tangan kanannya, telapak tangan kanannya Rasul diletakkan di pipi kanannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus Rasulullah membaca doa, Rabbi qini azabaka yauma tab'atsu ibadak. Itu yang pertama. Ya. Jadi ini tidur yang membuat kita ingat kematian. Ya Allah, lindungi kami dari azab-Mu ya Allah. Hari di mana engkau membangkitkan hamba-hamba. Ya karena memang tidur itu kan seperti kematian ya. An-naumu, bahwa tidur itu seperti matinya kita. Dan berapa banyak orang tidur tidak bangun lagi gitu. Dia meneruskan kematian sementaranya menuju kematian yang sesungguhnya. Itulah tidur, hakikat tidur kita itu. Makanya kalau kita bangun tidur, doa kita apa? Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji atau terima kasih ya Allah yang telah menghidupkan. Jadi sebelumnya kita tidur tuh mati kita itu. Mati. Dan hakikatnya mirip-mirip. Orang kalau mati, setelah mati apa yang terjadi? Dibangkitkan sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu kan fasenya kan. Habis dibangkitkan, diberikan catatan amal, mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan selama dia hidup. Tidur kan juga begitu. Habis tidur dia bangun, habis bangun dia beraktivitas, kemudian bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi dalam aktivitasnya. Wahakaza, tidur adalah mati. Gitu. Nah ini gimana caranya juga kita sebelum tidur ya mesti mengikat makna tidur itu. Gitu. Bahwa ya boleh jadi bahwa tidurnya kita tidur yang tidak ada bangun setelahnya. Kan mungkin saja itu terjadi. Berapa banyak kisah-kisah itu. Seseorang tertidur tidak bangun lagi. Banyak kisah itu. Banyak kisah itu. Oleh karena itu ada beberapa panduan. Sebagian ada di dalam kitab Syama'il, sebagian tidak. Ya. Sebagian tidak.
Jadi sebelum tidur tuh kita selain tadi mengarah ke kanan, alangkah lebih baiknya lagi mengarah kanan itu mengarah ke arah kiblat. Sebagaimana orang yang mati. Jadi kalau kiblat kita ke sana, kepala kita di sebelah sini, menghadapnya ke arah kanan, ke arah kiblat. Itu yang paling baik. Kalau kebetulan kita punya tempat tidur tidak mengarah ke arah kiblat, ya sudah, ambil sunnah yang lain menghadap ke arah kanan. Tapi kalau bisa ke kiblat, double kan itu sunnah. Nah, jadi kita tidur tuh alangkah baiknya kalau kita ingat mati. Wahakaza. Baik. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, hadis dari Abi Ishaq, dari Abi Ubaidah, dari Abdillah. Ya. Nah, ini hadis yang sama, tapi doanya sedikit berbeda. Kalau tadi Rabbi qini azabaka yauma tab'asu ibadak, kalau ini yauma tajma'u ibadak. Ya. Jadi tab'asu yang kedua versinya tajma'u. Ya. Wahakata. Hadis berikutnya hadis dari Huzaifah. Qala, Huzaifah berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firasyi, apabila hendak berbaring untuk tidur, qala, Rasulullah berdoa, Allahumma bismika amutu wa ahya. Ini mirip-mirip sama doa kita. Kalau doa kita tuh kalau tidak salah riwayat Abu Daud ya, bismika Allahumma ahya wa bismika amut, itu kan yang populer kan. Tapi dalam hadis ini doanya Rasul, Allahumma bismika amutu wa ahya. Ini beda versinya. Allahumma bismika amutu wa ahya. Nah, lebih pendek lagi. Mau yang bismika Allahumma ahya wa bismika amut dan jadi masalah. Tapi hadis ini yang diriwayatkan oleh Huzaifah, beliau meriwayatkan Rasulullah doanya Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya. Wa idza istaiqaza, kalau Rasulullah bangun, Rasulullah juga berdoa. Nah, ini yang familiar juga, ya, populer di kita ini. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, ini bisa kita lazimkan ya, dawamkan. Kadang-kadang orang bangun tidur udah lupa ya, ingatnya HP, mana HP ya, dicari HP ya. Udah buka HP, wah udah ya, kena penyakit. Sekarang penyakit ada Pak, penyakit scroll namanya. Tangannya tuh gerak-gerak scrolling. Bangun tidur scroll juga, cobalah itu ya. Nah, jadi itu sebelum tidur Rasulullah biasa doa menghadap kemana? Kanan. Mau lebih sempurna lagi menghadap ke arah kiblat ya, kiblat nganan tapi ke arah kiblat. Kemudian membaca doa Allahumma bismika ahmutu wa ahya ya, ini versi Syama'il al-Muhammadiyah karangan Imam Tirmizi. Atau mau baca yang versi biasanya kita populer, bismika Allahumma ahya wa bismika amut, dan jadi masalah. Ketika bangun, ini perlu dibiasakan dan dilatih ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kalau perlu dari sejak anak-anak, kita punya anak Pak, biasain itu. Cucu sama biasain ya. Dipandu, diarahkan. Dia belum hafal bangun tidur, langsung bacain Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nanti kebiasaan teman. Melek mata itu yang dia ucap. Karena udah terbentuk polanya. Ya. Maka kalau bisa ngarahin dari kecil, mantap itu. Ke pola jadinya. Nah, hadis berikutnya dari Ummul Mukminina Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Rasulullah kalau hendak tidur setiap malam, Rasulullah menggabungkan kafaihi, kedua telapak tangannya digabung. Ya. Terus Rasulullah membaca 3 kul huwallahu ahad,
Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq sampai akhir. Terus yang ketiga bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas sampai akhir 3 qul. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fanafasa fihima. Rasulullah tiupin di tangan, ditiupin. Setelah itu sama Rasul dibasuh ke seluruh tubuh yang mampu dijangkau sekenanya. Jadi dari kepala ya, terus kemudian ke badan, ke kaki boleh, kemudian setelah itu ke tangan. Itu kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap malam berdasarkan riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Summa masaha bihi ma mastata'a min jasadih. Habis baca 3 qul, ditiup, itu disapukan ke bagian badan ya, semampu kita, mana yang bisa terjangkau. Ya beda'u bihi ma ra'sahu, dimulai dari kepala, wa wajhahu, kemudian wajahnya Rasulullah, wa ma aqbala min jasadihi yasna'u dzalika thalatsa marrat, kemudian baru badannya. Tadi ya, bisa ke tangan dulu baru ke kaki, atau ke kaki dulu baru ke tangan. Itu dilakukan sebanyak 3 kali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, praktekin tuh malam ya. Nanti sebelum tidur baca 3 qul. Terus tangannya ditiup, basuh dari kepala, wajah, baru ke badan. Ya, bisa dengan tangan atau kemudian kaki dulu baru tangan. Nah seperti itu. Nah kemudian selanjutnya hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arda. Ini juga bentuk salah satu doa Rasul sebelum tidur. Ya, tadi ya, doa yang pertama apa? Rabbi qini azabaka yauma tab'asu ibadak. Itu yang pertama. Terus tadi yang kedua, riwayat siapa itu yang kedua tadi? Riwayatnya Huzaifah ya. Allahumma bismika amutu wa ahya. Nah, ini yang ketiga. Doanya alhamdulillahillazi at'amana wa saqana. Bukan wajah ala minal muslimin, itu habis makan ya. Ini wakafana wa awana. Nah itu doanya. Alhamdulillahillazi at'amana. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami makan. Wasaqana, memberikan kami minum. Wakafana, mencukupkan kebutuhan kami. Wa awana, memberikan kami tempat tinggal. Itu salah satu doa Rasul sebelum tidur. Ini versi lainnya. Nah, kemudian ini hadis yang terakhir yang ada dalam Syama'il al-Muhammadiyah, riwayat dari Abu Qatadah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam iza arrasa bilailin, Rasul kalau hendak tidur di malam hari, ittaja'a ala syiqqatil aiman, seperti tadi yang disampaikan di hadis pertama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berbaring ya di lambung sebelah kanan, ya artinya Rasulullah miring ke arah kanan. Wa idza arrasa qubaila subhi, Rasulullah kalau tidur sesaat sebelum subuh, nasaba zira'ahu wa wada'a ra'sahu ala kaffihi. Nah ini ya, Rasulullah itu menegakkan hastanya. Jadi tidurnya begini ya. Jadi agak tegak ya, ininya tegak. Kalau tadi kan dibaringkan, tapi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidurnya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kadang tidur setelah setelah sholat tahajud. Jadi Rasulullah tuh sempat tidur lagi sebentar saja. Makanya Rasulullah menegakkan hastanya, ya, begini. Menegakkan hastanya, tidur sebentar. Kemudian meletakkan pipinya di telapak tangan kanannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitulah ya tidurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi
wasallam. Insyaallah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas lagi lebih detail terkait tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ada dalam kitab Syama'il. Tapi nanti ada beberapa hal di luar dari kitab Syama'il terkait adab tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat ya. Ingat tadi yang paling sederhana, menghadap kiblat kalau bisa, kemudian menghadap ke arah kanan, berdoa dulu sebelum kita tidur, kalau bisa baca 3 qul, tiupkan di tangan, kemudian basuhkan di badan kita mulai dari kepala, wajah hingga bagian tubuh yang lain. Semoga bermanfaat. Ya Allah waliyut taufiq wallahu khairul musta'an. Kita akhiri dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Aqulu qouli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.